Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Retna Yurosmalinda ingin mempresentasikan trip tur Lombok yang saya buat selama 3 hari 2 malam dengan rundown sebagai berikut. Pada hari pertama, wisatawan akan dibawa menuju Desa Wisata Banyumule, Desa Wisata Sukarare, Desa Wisata Adat Lombok Sade, Pantai Kute Mandalika, Pantai An, dan Bukit Merese. Hari kedua, wisatawan akan berkunjung ke Taman Nasional Gunung Rinjani, Air Terjun Mangku Sakti, Air Terjun Tiu Kelep, Wisata Senaru Sembalun, dan Bukit Pantai Malimbo. Serta hari ketiga, wisatawan akan kami ajak ke Taman Nermada dan pusat oleh-oleh khas Lombok, serta diantar kembali menuju airport. Objek wisata pertama di hari pertama yaitu Desa Banyumule. Desa ini terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Desa Banyumule merupakan sentra industri gerabah di Pulau Lombok sejak tahun 1990-an, di mana 80% penduduknya terjun dalam pekerjaan tersebut. Karya gerabah Desa Banyumule yang dihasilkan sangat bervariasi, seperti vas bunga, gentong, celengan, kap lampu, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Gerabah yang dihasilkan terbuat dari tanah liat dan air yang dengan mudah didapat di daerah sekitar desa. Begitu juga dengan pewarna yang digunakan. Pewarna yang digunakan adalah pewarna alami seperti biji asam yang melalui proses pemasakan terlebih dahulu. Selanjutnya, objek wisata kedua, yaitu Desa Sukarare. Desa ini merupakan tempat pengrajin kain tenun ikat khas Lombok. Saat berkunjung ke desa ini, selain bisa membeli oleh-oleh berbagai kain tenun dan pernak-pernik khas Lombok, wisatawan juga dapat belajar menenun bersama pakarnya, yaitu Ina atau sebutan untuk ibu menurut suku Sasak. Kemudian, wisatawan akan kami bawa untuk menikmati makan siang yang telah disediakan di Tastura Restoran atau warung nasi balap puyung. Setelah makan siang, wisatawan akan kami bawa menuju Desa Sade. Desa ini merupakan desa tradisional khas Lombok, yang dimana penduduknya sangat mempertahankan adat istiadat leluhur, mulai dari kebiasaan, rumah adat, serta perabotan-perabotan yang ada di dalam desa tersebut. Desa ini juga menjual berbagai macam oleh-oleh khas Lombok, serta merupakan objek wisata yang wajib dikunjungi oleh wisatawan. Selanjutnya, wisatawan akan dibawa menuju Pantai Kute, yang merupakan pantai yang indah, serta merupakan objek wisata unggulan yang ada di Pulau Lombok. Pantai ini memiliki view yang sangat indah, pasir pantai yang putih, dan pemandangan yang sangat menakjubkan. Pantai ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang menjadikannya terkenal karena pantai ini juga menjadi lokasi balapan internasional, yaitu MotoGP. Setelah ke Pantai Kute, wisatawan dapat menuju Pantai Tanjung An dan Bukit Merese yang berada di selatan Pulau Lombok dan sangat terkenal karena keindahan pemandangan dan sunsetnya. Setelah itu, wisatawan dapat menyantap makan malam di rumah makan ayam Taliwang yang lokasinya tidak jauh dari objek wisata Bukit Merese. Setelah wisatawan menyantap makan malam, kami membawa wisatawan kembali menuju hotel serta memberikan acara bebas kepada wisatawan. Hari kedua, wisatawan akan kami bawa menuju Taman Wisata Pusuk Sembalun yang merupakan kawasan wisata alam yang menawarkan view khas lereng Gunung Rinjani, Lombok. View yang didominasi oleh bukit-bukit, gunung, hamparan area sawah. Di tempat wisata Sembalun juga kita dapat menemukan beberapa destinasi wisata seperti air terjun, bukit-bukit, tempat ngecamp, dan lain-lain. Setelah ke Taman Nasional Sembalun Rinjani, wisatawan akan kami bawa menuju air terjun Tiu Kelep. Untuk menikmati pesona air terjun Tiu Kelep, wisatawan cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000 sebagai karcis tiket masuk.
Untuk wisatawan yang baru pertama kali ke sana, dapat menyewa penduduk lokal untuk menjadi guide dengan merogoh kocek lagi sejumlah kurang lebih Rp50.000 untuk meminta penduduk lokal mengantarkan hingga air terjun Tiu Kelep. Selain supaya tidak kesasar, juga sebagai wujud dukungan kita pada penduduk sekitar objek wisata Tiu Kelep. Setelah itu, wisatawan mengunjungi air terjun Mangku Sakti. Air terjun ini terletak di Desa Sajang, Lombok Timur, daerah Sembalun, yang lebih tepatnya terletak di pintu masuk Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Nama air terjun ini berasal dari cerita yang di mana dahulu ada seorang petapa Mangku yang memiliki ilmu yang sangat sakti. Semasa hidupnya, beliau sering menenangkan diri di air terjun ini, dan beliau juga meninggal dunia di air terjun ini. Kemudian namanya diangkat untuk menjadi nama air terjun, yaitu Air Terjun Mangku Sakti. Air terjun Mangku Sakti merupakan salah satu air terjun yang berada di bawah kaki Gunung Rinjani. Air terjun ini sepanjang sungainya dipenuhi dengan berbagai jenis geologi, seperti bebatuan yang sangat indah dan unik. Air terjun Mangku Sakti tidak terlalu populer bagi kalangan wisatawan, akan tetapi memiliki pemandangan yang luar biasa indahnya, sangat mempesona, dan bisa dikatakan sebagai salah satu air terjun yang sangat cantik di Pulau Lombok. Setelah itu, wisatawan akan kami ajak ke Senaru Sembalun, yaitu nama suatu desa yang ada di kaki Gunung Rinjani. Selanjutnya, wisatawan akan kami bawa menuju Desa Senaru Sembalun untuk menyantap makan siang serta melihat rumah-rumah adat khas Lombok. Desa wisata Senaru Sembalun merupakan nama suatu desa yang ada di kaki Gunung Rinjani. Setelah ke desa wisata Senaru Sembalun, wisatawan dapat menikmati pemandangan sunset di Bukit Malimbu yang akan lebih sempurna ketika langit dalam keadaan cerah. Pada keadaan tersebut, wisatawan tidak hanya disuguhkan pemandangan sunset yang indah, namun wisatawan juga dapat melihat dua gili yang paling terkenal, yaitu Gili Trawangan dan Gili Meno dari kejauhan. Dengan latar belakang sunset, wisatawan juga bisa melihat Gunung Agung dari kejauhan. Pemandangan inilah yang membuat sempurna dan menjadikan Bukit Malimbu sebagai tempat terbaik untuk menikmati sunset di Pulau Lombok. Hari ketiga, setelah breakfast di hotel, wisatawan akan dibawa untuk mengunjungi Taman Narmada. Taman ini dibangun oleh anak Agung Gede Ngurah Karangasem pada tahun 1727. Objek wisata ini terkenal dengan pura yang ada di dalamnya, serta terdapat air suci yang dipercaya dapat membuat awet muda. Setelah itu, wisatawan dibawa ke pusat oleh-oleh khas Lombok, yaitu Sasaku. Kemudian, wisatawan diantar menuju Bandara Internasional Lombok untuk melakukan penerbangan kembali menuju daerah asal wisatawan. Dan tur 3 hari 2 malam selesai.